Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Bertemu lagi dengan saya untuk pembelajaran yang kedua. Di pembelajaran kali ini kita akan menggabungkan gambar dan teks pada gambar vektor. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran yang kedua ini, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan ingat selalu patuhi protokol kesehatan, tetap di rumah saja. Jangan lupa ketika melakukan aktivitas untuk mencuci tangan pakai sabun, jaga jarak atau physical distancing, dan jangan lupa setiap kali keluar dari rumah harus menggunakan masker, karena itu semua adalah protokol kesehatan untuk menghindari COVID-19. Ya, untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, untuk pembelajaran yang selanjutnya, yang kedua ini, sudah saya jelaskan tadi, pembelajaran yang akan kita lalui yaitu menggabungkan gambar dan teks pada gambar vektor. Ya, sebelum saya menjelaskan materi yang kedua, di sini saya akan membacakan untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya. Untuk kompetensi dasar dan indikator yang pertama, di sini kalian akan menerapkan penggabungan gambar dan teks yang berbasis vektor. Dan yang kedua, menggabungkan gambar dan teks yang berbasis vektor. Jadi konsep kompetensi dasarnya menerapkan dan menggabungkan, ya, menerapkan dan menggabungkan gambar dan teks yang berbasis vektor. Ya, untuk indikasi pencapaiannya, yaitu menjelaskan fungsi fitur aplikasi pengolahan gambar dan teks berbasis vektor, yang selanjutnya mengintegrasikan fitur dalam mengolah gambar dan teks yang berbasis vektor. Ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya. Sebelum kita memasuki materi yang kali ini, kita harus tahu apa itu gambar vektor. Di sini ada pengertiannya. Gambar vektor merupakan gambar digital yang berbasiskan pertajaman perhitungan matematis. Ya, gambar vektor menggabungkan titik dan garis untuk menjadi sebuah objek. Jadi gambar vektor ini bisa dilihat di samping ini. Ini adalah contoh dari sebuah gambar vektor. Gambar vektor ini biasanya bisa berupa kartun atau animasi. Jadi kartun dan animasi itu adalah contoh dari gambar vektor yang mungkin yang sering kalian lihat. Gambar vektor ini ialah gambar yang dihasilkan dari gabungan titik dan garis sehingga menjadi sebuah objek gambar. Ya, itu untuk lebih mudahnya kita mengenal apa itu gambar vektor. Oke, lanjut. Ciri-ciri gambar vektor. Ini adalah contoh gambar vektor yang sudah saya sediakan. Di sini ciri-ciri gambar vektor. Gambar vektor dibentuk dari perpaduan objek-objek yang bersifat individu yang terdiri dari titik dan garis warna. Jadi gambar yang dihasilkan yang ada di samping ini adalah gambar yang dihasilkan dari perpaduan titik dan juga garis dan warna. Jadi mereka saling bergabung dan saling membentuk satu gambar seperti ini. Inilah yang disebut gambar vektor. Ukuran gambar tidak mempengaruhi kualitas gambar yang ditampilkan karena tidak tergantung pada resolusi gambar. Jadi gambar vektor ini karena terbuat dari titik dan garis yang kita susun secara sistematis, jadi gambar vektor ini tidak akan berpengaruh terhadap resolusinya. Jadi ketika di zoom in ataupun zoom out, maka kualitas gambarnya akan sama. Tidak ada perpecahan. Itu yang disebut dengan tidak bergantung pada resolusi. Yang selanjutnya memiliki ukuran yang relatif kecil. Kenapa? Karena gambar vektor ini seperti yang dibilang tadi, karena terdiri dari titik dan garis, maka file yang akan dihasilkan akan kecil, tidak seperti file foto. Foto itu kan adalah penangkapan dari cahaya, jadi membutuhkan cahaya untuk membuat gambar, sehingga itu yang membuat
filenya akan besar. Kalau yang ini filenya relatif kecil. Terus bersifat scalable sehingga tidak akan pecah apabila gambar diperbesar. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ini tidak berpengaruh pada resolusinya. Terus tampilan gambar yang dihasilkan kurang nyata atau kurang natural sehingga tidak dapat digunakan untuk memproduksi gambar foto realistis. Ya, tidak menampilkan secara natural karena ini adalah buatan ya. Ini adalah suatu gambar yang kita buat. Jadi bukan seperti foto. Kalau foto itu kan harus ada kejadian atau adegan yang asli baru bisa membuat foto. Kalau untuk gambar vektor ini kita bisa berimajinasi membuat suatu objek dengan cara menggabungkan titik dan garis seperti itu. Apabila ditampilkan ke layar monitor membutuhkan proses yang lebih lama. Kenapa? Karena yang dihasilkan dari gambar vektor ini adalah gambar-gambar yang merupakan perpaduan sehingga untuk penampilan di monitor itu agak memakan waktu yang lebih lama. Oke, lanjut untuk aplikasi gambar vektor. Sebenarnya banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat gambar vektor. Cuman di sini saya akan menjelaskan hanya 4 aplikasi karena 4 aplikasi ini yang sering digunakan orang pada umumnya untuk membuat gambar vektor. Apa aja kah itu? Yaitu yang pertama ada Adobe Illustrator. Ya, ini adalah aplikasi dari Adobe yang difungsikan untuk membuat atau mengedit gambar vektor. Biasanya banyak orang menggunakan ini untuk contohnya membuat poster, membuat semacam kayak gambar tapi kayak seperti lukisan atau membuat kartun, logo, dan yang lain. Biasanya banyak orang yang menggunakan Adobe Illustrator. Selanjutnya Macromedia Freehand. Hampir sama seperti Adobe Illustrator. Cuman kalau untuk Adobe Macromedia Freehand ini berbasis gratis. Jadi kalian bisa menggunakannya secara gratis, tidak seperti Adobe Illustrator. Kalau Adobe Illustrator kalian harus membayar uang dulu baru bisa menggunakan aplikasi Adobe Illustrator. Kalau yang freehand ini Adobe aplikasi pengolah vektor yang gratis. Ada juga yang gratis lainnya yaitu Adobe Inkscape. Hampir sama tapi hampir sama seperti Adobe Illustrator. Cuman kalau Adobe Inkscape ini lebih condong orang banyakkan untuk mengedit logo. Jadi lebih khusus lagi dibanding Adobe Illustrator. Dan yang paling umum untuk aplikasi gambar vektor yang sangat banyak digunakan ialah CorelDRAW. Ya, nanti kita juga akan aplikasi yang akan kita gunakan untuk belajar gambar vektor ini ialah CorelDRAW. Jadi nanti semuanya akan belajar tentang CorelDRAW, bagaimana cara membuat dan menyusun gambar dengan teks sehingga menjadi gambar vektor yang bagus. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa format file. Format file gambar vektor. Yang pertama AI. Ya, jelas ini adalah format file yang didapat ketika kalian menggunakan software Adobe Illustrator, ya. AI ini adalah singkatan dari Adobe Illustrator dan merupakan format gambar lossless berpemilik yang dibuat oleh Adobe yang menggunakan yang mengandung terutama garis berbasis vektor bersama dengan gambar raster yang disematkan atau ditautkan. Ya, ini adalah format yang dihasilkan ketika kalian menggunakan aplikasi Adobe Illustrator. Nanti formatnya .ai. Format yang kedua ada IPS, adalah format gambar berbasis vektor yang digunakan oleh Adobe pada tahun 1992. IPS ini singkatan dari Encapsulated PostScript, dan format ini dimasukkan untuk bekerja di berbagai platform sistem operasi dan aplikasi. Ya, ini adalah
yang kedua yaitu IPS. Untuk format vektor yang ketiga adalah SVG atau Scalable Vector Graphic. Adalah format gambar yang terlupakan sebenarnya. Jadi ini format yang sudah udah ada sejak dulu, cuman jarang digunakan di era-era yang sekarang. Dalam sejarah memang sangat jarang dipakai ya. Banyak dipakai di platform web chat, tapi sekarang jarang digunakan. Kenapa? Karena banyak browser yang tidak mendukung format ini untuk yang sekarang. Jadi gambar ini ada format ini, cuman jarang digunakan karena browser yang sekarang digunakan atau yang umum digunakan sekarang itu jarang yang support dengan format .svg ini. Oke, selanjutnya format yang keempat ada format .cdr. Format .cdr ini adalah format yang dihasilkan ketika kita menggunakan aplikasi CorelDRAW. Ya. Di sini seperti format IPS, gambar asli yang dihasilkan oleh desain Corel Tool adalah gambar berbasis vektor. Jadi nanti ketika kita menggunakan CorelDRAW, nanti file yang akan kita hasilkan adalah file .cdr. Jadi tadi sudah saya jelaskan tentang 4 format file yang biasanya sering ditemui, yaitu .ai, terus satunya .ips, dan yang ketiga .svg, dan yang terakhir .cdr. Itu ada beberapa format file gambar vektor. Oke, selanjutnya teknik menggabungkan gambar dan teks pada gambar vektor. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di sini saya sudah merangkum sebuah materi. Di sini ada 5 hal yang harus diperhatikan untuk teknik menggabungkan gambar dan teks berbasis vektor. Hal yang pertama ialah memperhatikan kontras warna antara teks dan gambar. Jadi teks dan gambar yang akan kita padukan harus minimal tidak saling bertabrakan warnanya. Jadi harus saling support, atau mungkin bisa dilihat di yang ada di depan ini, teksnya dengan background yang ada itu tidak saling menolak. Jadi background dan teks yang ada di depan ini saling melengkapi. Backgroundnya gelap, teks yang dihasilkan harus lebih terang. Itu adalah satu unsur yang harus diperhatikan untuk teknik penggabungan gambar dan teks. Yang kedua, memilih gambar yang menyediakan ruang teks. Jadi kita juga harus sebelum menentukan teks yang akan kita buat, kita juga harus menyediakan gambarnya terlebih dahulu, dan gambar itu harus yang sesuai dengan teks yang akan kita buat. Jadi gambarnya tidak boleh yang terlalu ribet atau terlalu rumit, sehingga ketika nanti kita berikan teks ini bisa dibaca dan diterima bisa dibaca dan bisa diterima oleh si pembacanya. Jadi tidak akan bingung. Ketika gambarnya terlalu padat dikasih teks, maka teks yang akan dihasilkan perpaduannya akan jelek atau tidak harmonis seperti itu. Terus selanjutnya, hal yang ketiga ialah memperhatikan banyaknya warna dalam gambar yang digunakan. Kita juga harus memperhatikan banyaknya warna juga. Jadi warna yang ada dalam desain kita itu tidak boleh terlalu banyak. Bahkan jangan sampai saking banyaknya warna maka akan saling tabrakan. Itu yang akan membuat tidak harmonis atau tidak enak untuk dipandang. Selanjutnya ada hal yang keempat, yaitu memanfaatkan warna di sekitar background. Contohnya ada di depan ini. Warna dengan background yang ada, maka kita bisa menghasilkan perpaduan antara gelap dan terangnya, sehingga yang akan kita hasilkan akan jelas dan mudah dibaca.
dan mudah dipahami juga oleh dari sasaran dari informasi yang kita buat. Selanjutnya, hal yang terakhir ialah berusaha menarik minat pembaca dengan memilih kedua elemen yang tepat. Elemen yang tepat di sini ialah kita harus menggunakan gambar dengan teks yang akan kita buat itu harus sesuai. Jika teksnya tentang keindahan alam, maka gambar yang kita gunakan ya menggunakan gambar-gambar keindahan alam. Contohnya bisa menggunakan background gambar pegunungan, atau pepohonan, atau hutan. Itu untuk misalkan teksnya adalah untuk lingkungan hidup. Selanjutnya, contoh penggabungan. Di sini saya sudah mengambil ada beberapa contoh penggabungan dari gambar dan teks. Bisa kita lihat, contohnya ini ada contoh pemandangan yang dikasih tulisan teks seperti ini. Ini sangat sederhana. Teksnya berwarna putih, ya, dengan background berwarna orange, tapi tidak saling bertabrakan. Ini adalah beberapa teks contoh yang sudah saya ambil, yang sudah mempertimbangkan untuk tadi 5 hal yang sudah saya sebutkan. Maka ketika kalian sudah mempertimbangkan 5 hal yang tadi, maka akan menghasilkan jenis gambar yang seperti ini. Oke, selanjutnya karena kita akan mempraktekkan CorelDRAW, di sini ada beberapa tools atau beberapa menu yang akan sering kita gunakan, yaitu ada text tool, interactive fill tool, shape tool, terus rectangle tool, dan artistic mode. Ini adalah tool-tool yang akan kita gunakan ketika kita menggunakan aplikasi CorelDRAW. Sedikit untuk pengenalan, ya. Ini adalah langkah untuk membuka CorelDRAW. Yang pertama, kita juga harus menginstal aplikasinya terlebih dahulu di komputer kita. Nanti aplikasinya bisa nanti saya bagikan, atau boleh yang punya flash disk atau apa, nanti saya kasihkan. Kalau enggak, bisa saya share linknya untuk bisa di-download di rumah masing-masing. Ini adalah contoh aplikasi CorelDRAW. Logonya seperti itu, ya. Untuk membukanya, nanti tinggal tampilannya akan keluar seperti ini. Kita harus membuka file baru, nanti ada menunya, file, tinggal diklik aja, nanti akan muncul seperti itu. Terus nanti akan ada lembar kerja seperti ini, nanti kita tinggal buat nama file yang akan kita kerjakan, project apa, terus ukuran kertasnya, terus jenis warnanya, dan yang lain. Ini contoh tampilannya, ya. Ini contoh tampilannya. Nanti kita akan praktek bersama-sama kalau sudah ada pembelajaran yang normal, ya. Jadi kalau untuk pembelajaran daring ini kita agak susah untuk melakukan praktek penggabungan gambar ini. Jadi ini hanya pengenalan saja dulu. Nanti untuk prakteknya bisa kita pelajari bersama-sama ketika sudah normal kembali. Ini ada contoh lembar kerja di CorelDRAW. Ketika kalian membuka CorelDRAW, nanti akan ada tampilan seperti ini. Sedikit saya jelaskan untuk tampilan CorelDRAW. Ini adalah lembar kerjanya. Nanti di atas ini, nanti ada tulisan file, editor, preview, terus dan yang lain, itu namanya menu bar, ya, menu bar. Terus di bawahnya menu bar itu ada ukuran kertas dan yang lain, itu namanya ukuran halaman. Terus yang di bawah itu ada toolbox. Toolbox ini adalah yang berisi nanti perintah-perintah ketika kalian akan membuat gambar di sini. Terus ada page control. Page control ini untuk membuka atau membuat page ketika kita menggunakan CorelDRAW. Terus di sini ada title bar atau status bar, itu yang paling atas. Nanti di sini ketika kalian sudah membuat file, di situ ada nama file kalian. Terus di sini ada penggaris atau rulers. Ya, ini digunakan untuk pengukuran gambar kalian sehingga gambar kalian yang akan dihasilkan lebih presisi untuk ukurannya. Di sini juga ada color panel, ya, color panel. Di sini ada beberapa gambar, nanti tinggal untuk penggunaannya tinggal diklik saja warna apa yang kalian butuhkan, nanti akan
langsung masuk ke dalam area kerja kalian. Ini adalah gambaran yang akan kalian temui ketika kalian membuka CorelDRAW. Ya, itu adalah sedikit materi ya dari materi bab 2 yang sudah kita jalani, yaitu coba kita rekap ulang. Tadi ada jenis-jenis, ada gambar vektor, pengertian gambar vektor. Terus tadi juga saya sudah memberikan contoh-contoh dari gambar vektor. Juga saya sudah menyebutkan dari prinsip tadi ada 5 kriteria yang harus diperhatikan dalam menggunakan gambar vektor. Dan juga sedikit pengenalan tentang aplikasi CorelDRAW. Ya, itu saja untuk pembelajaran kali ini. Apabila masih ada yang kurang jelas, silakan bisa ditanyakan lewat WhatsApp. Tinggal menghubungi nomor saya. Nanti apabila ada pertanyaan bisa saya langsung jawab di sana, atau mungkin saya share ke yang lainnya, atau jawaban saya akan diupload di Google Classroom. Untuk selanjutnya, tugas dan evaluasi yang akan kalian kerjakan nanti saya share di Google Classroom. Nanti silakan bisa dibuka. Di sana nanti ada soal tentang evaluasi yang sudah saya berikan tadi. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.